mimikri, autotomi, kamuflase. Itu apa ya? Teman-teman, apakah ada yang tahu? Kalau belum, yuk kita cari tahu bersama. Siap, semangat! Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan semangat. Mari belajar bersama Bu Tika. Semangat belajar untuk pintar. Terima kasih tak terhingga untuk ayah bunda yang telah mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Anak-anak hebat, jangan lupa 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas guna memutus rantai COVID-19. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui tayangan video pembelajaran interaktif, siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan melaporkannya dalam bentuk diagram. Melalui tayangan video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks pertempuran Ambarawa. Melalui tayangan video pembelajaran, siswa mampu menulis peristiwa penting pertempuran Ambarawa dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya. Setiap hewan harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau adaptasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mereka beradaptasi dengan caranya masing-masing. Ada juga hewan yang memiliki prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satunya adalah hyena. Hyena dikenal sebagai hewan paling pintar loh. Kenapa ya? Yuk kita cari tahu. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis hewan lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah seperti yang dikutip di Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Wah, hebat! Ternyata hyena memang hewan cerdas dan mampu bekerja sama. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu juga pernah bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan?
Selain hyena yang cerdas, hewan-hewan lain pun memiliki kemampuan mempertahankan diri dari serangan musuh. Hewan-hewan tersebut adalah Anak-anak sudah pernah melihat hewan ini kan sebelumnya? Iya, ini adalah belalang. Belalang menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap di daun agar pemangsa tidak mudah menemukannya karena warna tubuh belalang sama persis dengan warna daun tempatnya hinggap. Kemampuan ini disebut kamuflase. Selain belalang, beberapa hewan lain juga menggunakan kamuflase untuk mengelabui mangsanya, seperti toka ekor daun ini dan beruang kutub. Bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya akan berubah dari hijau menjadi kecoklatan. Kemampuan ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya dan memudahkannya mendapatkan makanan. Kemampuan bunglon merubah warna ini disebut mimikri. Terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan agar terhindar dari serangan musuh. Sisik terenggiling yang khas sangat efektif melindungi mereka dari serangan predator. Ketika terancam, terenggiling akan menggulung diri hingga membentuk bola. Sisik ini cukup keras sampai predator besar seperti singa, harimau, dan macan tutul menyerah memangsanya. Terenggiling secara alami memiliki lidah panjang karena sumber makanan mereka yang ada di bawah tanah. Lidah panjang dan air liur lengket mereka digunakan untuk mencapai isi sarang semut atau serangga. Biasanya lidah mereka ini mencapai lebih dari 40 cm, melebihi panjang tubuh mereka. Pernah melihat hewan ini? Dia selalu ada di rumah-rumah. Betul sekali, cicak. Autotomi adalah kemampuan melepaskan bagian anggota tubuhnya. Cicak dan kadal melakukan autotomi untuk melindungi diri dari musuhnya. Tapi tenang saja ya anak-anak, karena walaupun sudah putus, ekor cicak dan kadal dapat tumbuh lagi. Selain hewan-hewan tadi, masih banyak lagi hewan-hewan lain yang beradaptasi untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Contohnya hewan ini. Cumi-cumi. Cumi-cumi masuk ke dalam golongan hewan bertulang lunak atau sering disebut dengan moluska. Cumi-cumi tidak memiliki tulang belakang, memiliki otot-otot yang kuat untuk bentuk perlindungan dirinya ketika berhadapan dengan musuh. Otot-otot ini sifatnya sangat kuat sebagai alat pertahanan diri cumi-cumi selama menjalani kehidupan di dasar laut. Keunikan lainnya yang dimiliki oleh cumi-cumi adalah dapat mengeluarkan tinta hitam. Cumi-cumi memiliki alat perlindungan diri khusus yang membedakan dengan hewan air laut lainnya. Cumi-cumi memiliki senjata yang ampuh berupa tubuh yang dapat mengeluarkan cairan berupa tinta hitam. Tinta hitam ini biasanya digunakan untuk mengelabui musuhnya jika cumi-cumi merasa keberadaannya terancam oleh musuh. Dengan mengeluarkan tinta hitam, air laut akan pekat dan keruh berwarna hitam. Hal ini membuat musuh menjadi sulit untuk memangsa cumi-cumi, sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dengan selamat dari ancaman musuh. Walang sangit atau Leptocoryza oratorius fabricius adalah serangga yang menjadi hama penting pada tanaman budidaya, terutama padi. Walang sangit menghisap cairan tanaman dari tangkai bunga
dan juga cairan buah padi yang masih pada tahap masak, sehingga menyebabkan tanaman kekurangan hara dan menguning atau klorosis dan perlahan-lahan melemah. Dalam usahanya untuk melindungi diri dari serangan musuh dan bentuk pertahanan dirinya, walang sangit mengeluarkan aroma yang menyengat hidung, sehingga musuhnya pun akan enggan untuk mendekat. Teman-teman, apa kalian tahu hewan apakah ini? Hewan ini memiliki caranya sendiri dalam melindungi diri dari pemangsa. Bagaimana ya caranya? Jika kalian belum tahu, ayo cari tahu. Kalian bisa mencarinya dari berbagai sumber. Jika kalian sudah menemukannya, ceritakan kepada ayah bunda ya. Nah, teman-teman, setelah kalian menyimak cara hewan beradaptasi tadi, tuliskan kesimpulan yang kamu dapatkan pada diagram berikut. Setiap kotak kamu isi dengan nama hewan dan cara beradaptasinya. Kerjakan di buku tugasmu ya. Adaptasi hewan ada istilahnya. Marilah